Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, sekaligus selalu berusaha menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Terlebih dahulu khatib ingin menyampaikan wasiat takwa khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah salat Jumat. Wasiat takwa sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan selalu mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena dengan bertakwa maka kita akan dapat meraih keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia sekarang ini maupun kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Quran surah yang ke-87, yaitu surah Al-A'la juz 30 ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qad aflaha man tazakka, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman, yang selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk selalu membersihkan dirinya, baik zahirnya maupun batinnya,
dari sifat-sifat tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dan membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kelak di alam akhirat, mereka oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Allah sangat amat mencintai orang-orang yang beriman, yang selalu bertaubat kepada Allah, membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan Allah sangat amat mencintai orang-orang yang beriman, yang selalu membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 222, di mana dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah benar-benar mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di antara perbuatan dosa yang wajib kita bersihkan di dalam hati kita adalah perbuatan hasud atau perbuatan dengki, yaitu perbuatan iri hati atau perbuatan dengki kepada orang lain yang mendapatkan karunia atau yang mendapatkan nikmat dari Allah. Dengki atau hasud adalah perasaan negatif yang mendalam, yang tidak hanya menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain hilang, akan tetapi juga ia berharap agar kenikmatan tersebut berpindah kepada dirinya. Orang yang seperti ini, di dalam hatinya terdapat sifat tercela yang sangat amat dibenci oleh Allah, di mana sifat tercela tersebut adalah sifat hasud atau sifat dengki. Sifat hasud atau sifat dengki, menurut agama Islam, wajib dibersihkan di dalam hati kita dan tidak boleh dibiarkan. Karena apabila tidak dibersihkan atau dibiarkan saja, maka dapat merusak hubungan baik antara sesama kita. Dan sifat hasud ini pun dapat merusak seluruh amal-amal kebaikan, dapat merusak seluruh amal-amal ibadah yang telah kita lakukan. Pahalanya menjadi hilang semuanya, sehingga amal ibadah yang dilakukannya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, sebanyak apapun, semuanya menjadi hilang pahalanya, dan tidak ada pahalanya di sisi Allah sedikit pun. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Beliau menegaskan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Yang artinya, jauhilah oleh kalian sifat hasud atau sifat dengki atau sifat iri hati kepada orang lain. Karena sesungguhnya sifat hasud itu
dapat melenyapkan segala amal kebaikan, dapat melenyapkan pahala segala amal ibadah yang kita kerjakan, sebagaimana api membakar kayu. Jadi sifat hasud ini atau sifat dengki ini menurut pengertian agama adalah tamanni jawali nikmatil mahsudi wa husulu biha lil hasid. Artinya keinginan agar nikmat yang dimiliki oleh orang yang didengki hilang dan berpindah kepada si pendengki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Marilah kita perhatikan larangan Allah dalam hadis qudsi yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Inna Allah Taala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, yang pertama, wala tahasadu, dan janganlah kalian saling menghasut, saling mendengki di antara kalian. Kemudian yang kedua, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci di antara kalian. Hilangkanlah perasaan benci terhadap orang lain, apalagi membenci terhadap orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Wakunu, dan jadilah kalian ibadallahi ikhwanan, sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara dalam iman, bersaudara dalam agama Islam, bersaudara dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawah naungan kalimat thayyibah, di bawah naungan kalimat tauhid, di bawah naungan kalimat ikhlas, di bawah naungan kalimat takwa, di bawah naungan kalimat najah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bit taqwa. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang Islam itu seluruhnya adalah bersaudara. Apapun warna kulitnya, apapun bangsa dan bahasanya, mereka seluruhnya adalah bersaudara. Mereka telah diikat dengan satu ikatan yang kokoh, yang kuat, yaitu ikatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mereka sama-sama menyembah Allah yang Maha Esa, dan mereka sama-sama mengikuti panutan Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka sama-sama berpedoman kepada kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua manusia di hadapan Allah sama. Yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, agar kita, keluarga kita, anak cucu kita, ponakan kita, keturunan kita oleh Allah dijaga dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela yang merugikan kita di dunia dan di akhirat, dari sifat-sifat tercela yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka, dari sifat-sifat tercela yang dapat menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Sifat-sifat tercela tersebut yang harus kita berlindung kepada Allah, di antaranya adalah
sifat hasud atau sifat dengki, kemudian sifat hikid atau sifat dendam. Laisal mukmin bihukudin, tidaklah dikatakan orang mukmin yang mempunyai sifat dendam. Kemudian sifat ananiyah, sifat ego, sifat merasa benar sendiri. Kemudian sifat riya, yakni beramal, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tapi hatinya mengharapkan pujian dari manusia. Sifat ujub, membanggakan diri, dan sifat takabur. Sifat-sifat tersebut semuanya adalah sifat yang merugikan kita dunia dan akhirat. Sifat-sifat tersebut adalah merupakan sifat-sifat tercela yang dapat menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surga walaupun kita ahli tahajud. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tercela tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Sesungguhnya Allah Maha waspada, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.